Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai berangkai dan pindah silang pada materi genetika. Sebelum kami menjelaskan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Hasanah Wal Hikmah selaku moderator, dan ada kedua rekan saya, yaitu Wiwin Duma Simanulang dan Wanda Kristi Ritonga. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada dua pokok. Yang pertama, mengenai konsep berangkai dan pindah silang. Yang kedua, yaitu konsep peta kromosom. Baiklah, untuk poin yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Wanda Kristi Ritonga. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep berangkai. Di sini berangkai adalah suatu peristiwa yang terdapat dua atau lebih gen dalam sebuah kromosom. Nah, di sini berangkai ada dua macam, yaitu berangkai tidak sempurna. Pertama itu ada rangkai sempurna. Nah, rangkai sempurna itu menurut Suryo tahun 2012 adalah apabila gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, maka selama meiosis gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak sehingga gen-gen itu bersama-sama menuju ke gamet. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT yang setelah kami berikan. Nah, yang kedua itu pada Drosophila dikenal gen-gen terangkai. Yang pertama itu CU itu gen sayap normal. Yang kedua CU itu gen sayap keriput atau tidak dapat terbang. CR itu gen dada polos atau normal. CR gen dada bergaris. Dihibrid dengan fenotip sayap normal dan dada normal kemungkinan memiliki dua macam genotip. Yang pertama itu gen-gen terangkai dalam susunan cis, dan yang kedua itu gen-gen terangkai dalam susunan trans. Sini yang pertama itu ada gen-gen terangkai sempurna dalam susunan cis. Nah, misalnya itu lalat jantan sayap keriput dada bergaris-garis dikawinkan dengan lalat betina sayap normal, baik sayap maupun dadanya, tetapi heterozigotik. Nah, yang kedua itu gen-gennya terangkai sempurna, maka lalat dihibrid F1 membentuk dua macam gamet, yaitu CUSR dan CUSR. CUSR-nya itu huruf besar atau CUSR-nya huruf kecil. Nah, yang ketiga itu jika lalat F1-nya itu dibiarkan kawin sesamanya akan didapatkan F2, yaitu 3 normal, 1 sayap keriput dada bergaris. Yang kedua itu gen-gen terangkai sempurna dalam susunan trans. Nah, di sini misalnya lalat jantan sayap keriput dada normal homozigotik dikawinkan dengan lalat sayap betina normal dada bergaris-garis. Nah, lalat F1 tentunya normal baik sayap maupun dadanya. Tetapi heterozigotik CUSR atau CUSR-nya huruf besar. Nah, yang kedua itu lalap F1 mendapatkan F2, yaitu 2 normal, 1 sayap normal dada bergaris, dan 1 sayap keriput dada normal. Nah, rangkai tidak sempurna. Di sini rangkai tidak sempurna itu adalah gen-gen yang terangkai pada satu kromosom biasanya letaknya tidak berdekatan satu dengan lainnya. Sehingga gen-gen ini dapat mengalami perubahan letak yang disebabkan karena ada penukaran segmen dari kromatin-kromatid pada pasang kromosom homolog. Peristiwa ini disebut pindah silang. Nah, pada kacang ercis dikenal gen-gen terangkai. Yang pertama ganti M itu disebut gen warna ungu pada bunga. Yang M itu gen warna merah pada bunga. Yang plus gen untuk polen panjang. Yang B itu gen untuk polen bulat. Teman-teman bisa lihat. Cis dihibrid memiliki kemungkinan genotip. Yang pertama itu gen terangkai dalam susunan cis atau bunga ungu polen panjang, dan yang kedua gen terangkai dalam susunan trans atau bunga ungu polen panjang. Ini gen-gen terangkai tidak sempurna dalam susunan cis, misalnya itu tanaman ercis berbunga merah, serbuk sari bulat dikawinkan dengan tanaman berbunga ungu. Nah, tanaman F1 berbunga ungu ini serbuk sarinya panjang heterozigotik.
Nah, jika tanaman S1-nya ini diuji silang dan dapat di sekumpulan tanam F2 terdiri dari 192 berbunga ungu serbuk sari panjang, 23 tanaman berbunga ungu serbuk sari bulat, 30 tanaman berbunga serbuk sari panjang, dan 182 tanaman berbunga merah serbuk sari bulat. Ini hasil uji silangnya ini tidak memiliki perbandingan. Ini disebabkan akibatnya terjadi pindah silang gen-gen pada tanaman dihibrid. Nah, dan yang terakhir itu gamet-gamet yang tidak memiliki pindah silang, yaitu gamet-gamet plus dan gamet M dan B dibentuk paling banyak. Sebaliknya, gamet-gamet yang gennya mengalami pindah silang, yaitu plus B dan M plus dibentuk sedikit sehingga menghasilkan keturunan sedikit pula. Kedua, itu gen-gen terangkai tidak sempurna dalam susunan trans. Nah, misalnya itu tanaman ercis berbunga merah, serbuk sari panjang, dikawinkan dengan tanaman berbunga ungu homozigotik, serbuk sari bulat. Nah, tanaman F1 ini berbunga ungu, serbuk sari panjangnya itu heterozigotik. Nah, dan jika tanaman F1-nya ini diuji silang, dapat di sekumpulan tanaman F2-nya yang terdiri dari 14 tanaman berbunga ungu serbuk sari panjang, 108 tanaman berbunga ungu serbuk sari bulat, 160 tanaman berbunga merah serbuk sari panjang, dan 18 tanaman berbunga merah serbuk sari bulat. Nah, hasil uji silang ini tidak juga memiliki perbandingan seperti yang lazim diperoleh pada waktu melakukan uji silang pada dihibrid, melainkan menunjukkan perbandingan 1 N banding N banding 1. Selanjutnya materi kedua yaitu mengenai pindah silang atau crossing over. Pindah silang merupakan salah satu kejadian dalam ilmu genetika di mana kromosom tidak berpasangan dengan kromosom homolognya. Peristiwa pindah silang umumnya terjadi pada setiap gametogenesis atau peristiwa pembentukan gamet pada kebanyakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Pindah silang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pindah silang tunggal. Pindah silang tunggal ini terjadi pada satu tempat, lalu terjadinya pindah silang ini akan terbentuk 4 macam gamet. Nah, 2 macam gamet memiliki gen-gen yang sama dengan gen-gen yang dimiliki yang disebut tipe parental. Lalu, 2 gamet lainnya merupakan gamet-gamet baru yang terjadi sebagai akibat adanya pindah silang tersebut yang disebut tipe rekombinan. Lalu yang kedua, pindah silang ganda. Pindah silang ganda terjadi pada 2 tempat. Jika berlangsung di antara 2 buah gen ini terangkai, misalnya gen A dan B, lalu tidak akan nampak dalam fenotip, tapi akan tampak jika terjadi antara 3 buah gen. Lalu gamet yang terbentuk hanya tipe parental atau rekombinasi saja. Nah, gamet tipe kombinasi yaitu atau parental sama dengan rekombinan terbentuk karena pindah silang tunggal. Kemungkinan terjadinya pindah silang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti yang pertama, temperatur. Yang melebihi atau kurang dari temperatur biasa dapat memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. Lalu yang kedua, umur. Makin tua suatu individu, makin kurang kemungkinan. Lalu yang ketiga, zat kimia. Zat kimia ini tertentu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Yang keempat, penyinaran dengan sinar X, yaitu dapat memperbesar kemungkinan pindah silang. Lalu yang kelima, ada jarak antara gen-gen terangkai. Makin jauh jarak antara gen-gen yang terangkai, makin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Lalu yang kelima, jenis kelamin. Pada umumnya pindah silang terjadi pada makhluk betina maupun jantan. Tapi pada ulat sutra atau Bombyx mori yang betina dan lalat Drosophila melanogaster jantan tidak pernah terjadi pindah silang. Lalu hasil pindah silang akan terbentuk yang pertama kombinasi parental, lalu kombinasi rekombinan. Nah, gen yang berpautan tidak selamanya terpaut. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keragaman genetik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Ketentuannya, nilai pindah silang adalah angka yang menunjukkan persentase kombinasi baru yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nilai pindah silang atau satuan dalam persen sama dengan jarak gen.
Nilai pindah silang juga sama dengan nilai rekombinasi gen berpautan. Pindah silang terjadi jika 50% kecil besar. Lalu, nilai pindah silang atau presentase rekombinasenya adalah angka yang menunjukkan besarnya presentase kombinasi baru yang dihasilkan oleh pindah silang. Rumusnya adalah NPS, nilai pindah silang, sama dengan jumlah individu tipe rekombinasi per jumlah individu seluruhnya dikalikan 100. Selanjutnya kita ambil contoh soal pindah silang. Nah, jarak antara gen P besar dan gen H besar adalah 8%. Gen P besar mengatur sayap panjang dan gen H besar mengatur warna tubuh hitam. Sedangkan gen H kecil mengatur warna tubuh abu dan gen P kecil mengatur sayap pendek. Tentukan rasio fenotip hasil tes cross genotip P besar P kecil, H besar H kecil yang mengalami pindah silang. Tentukan pula nilai pindah silangnya. Jawab, P sama dengan P besar P kecil, H besar H kecil yang menghasilkan panjang hitam yang dikalikan atau disilangkan dengan P kecil, P kecil, H kecil, H kecil dengan hasil pendek abu. Maka gamet yang akan terbentuk PH besar, P besar H kecil, P kecil H besar, P kecil H kecil, lalu P kecil H kecil. Nah, fenotip satunya P besar P kecil, H besar H kecil yaitu panjang hitam. Lalu P besar P kecil, H kecil H kecil panjang abu. Lalu P kecil H besar H kecil pendek hitam. P kecil H kecil pendek abu. Rekombinannya sama dengan jarak gen, yaitu sama dengan tadi yang sudah diketahui 8%. Lalu kombinasi parentalnya sama dengan 100%. Nah, 100% ini dikurang dengan 8% akan mendapatkan hasil 92%. Lalu hitung satu-satu, panjang hitam setengah kali 92% sama dengan 46%, yaitu ada sebanyak 23. Lalu panjang abu setengah kali 8% akan dapat hasil 4%, itu ada 2. Pendek hitam setengah kali 8% sama dengan 4%, yang akan ada hasilnya 2. Pendek abu sama dengan setengah kali 92% sama dengan 23%, yang ada sebanyak 23. Nilai pindah silang ini sama dengan nilai RK atau rekombinan, sama dengan 8%, yaitu jumlah rekombinasi hasil pindah silang. Nah, perbandingan gamet yang terbentuk akibat adanya pindah silang P besar H besar banding P besar H kecil banding P kecil H besar banding P kecil H kecil sama dengan 23 banding 2 banding 2 banding 23. Maka hasil tes cross H besar H kecil P besar P kecil menunjukkan perbandingan genotip 9 banding 1 banding 1 banding 9. Nah, pertama, buktikan bahwa H dan P mengalami pindah silang. Lalu yang kedua, tentukan jarak gen H dan P. Yang terakhir, tentukan nilai pindah silangnya. Jawab, P sama dengan H besar H kecil, P besar P kecil, yang dihasilkan persilangan dengan H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Nah, fenotipnya yang sudah tadi kita dapat 9 ada H besar H kecil, P besar P kecil, lalu 1 H kecil, P besar P kecil, lalu 1 H besar H kecil, P kecil, P kecil, lalu 9 ada H kecil, P kecil, P kecil. Maka jumlah perbandingan adalah 9 ditambah 1 ditambah 1 tambah 9 sama dengan 20. Lalu tadi tentukan kombinasi parental. Nah, akan ada dapat hasil 18. Banyaknya dari 18 dapat dari kombinasi parental yang tadi 9 dengan 9 ditambahkan akan menghasilkan 18, lalu dibagi 20 hasil jumlah perbandingannya, lalu dikalikan 100% sama dengan 90%. Nah, kombinasi parental besar 50% akan
mendapatkan H dan P yang mengalami pindah silang. Lalu 2 jarak gen H dan P yaitu 2/20 kali 100% akan menghasilkan 10%. Lalu yang ketiga nilai pindah silang yaitu sama dengan 10%. Saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai konsep peta kromosom. Yang pertama mengenai pengertian peta konsep kromosom. Peta kromosom adalah gambar skema sebuah kromosom yang dinyatakan sebagai sebuah garis lurus yang memperlihatkan lokus setiap gen yang terletak pada kromosom tersebut. Jarak antara satu gen dengan gen lainnya yang berangkai pada sebuah kromosom dinyatakan dengan unit peta dan satu unit peta atau map unit yaitu setara sama dengan 1% pindah silang. Jarak antara gen yang satu dengan gen lainnya yang berangkai disebut dengan jarak peta. Adapun peta kromosom tanpa menunjukkan letak sentromer disebut peta relatif. Untuk membuat peta kromosom harus menggunakan individu relatif, individu dihibrid yang berangkai yang diuji silang. Poin selanjutnya yaitu membuat peta kromosom dengan gen rangkap 3 terhadap Drosophila melanogaster. Contohnya sebagai berikut, yaitu mula-mula kita mengawinkan Drosophila bertina homozigot untuk gen-gen resesif, yang mana C kecil, U kecil yaitu sayap berkeluk, S kecil, R kecil yaitu tubuh bergaris, E kecil tubuh hitam, dengan lalat jantan tipe normal homozigot yaitu C besar U kecil adalah sayap lurus, S besar R kecil yaitu tubuh tak bergaris, dan E besar yaitu tubuh kelabu. Adapun persilangan yang dihasilkan yaitu bisa dilihat pada gambar di samping. Adapun dari hasil persilangan tersebut didapatkan keturunan seperti pada penjelasan di samping. Lalu, langkah-langkah yang dilakukan untuk pembuatan peta kromosom adalah yang pertama, hasil uji silang dinyatakan gen-gennya dan diurutkan mana saja yang berasal dari gamet tipe parental dan gamet tipe rekombinasi baik hasil pindah silang tunggal maupun pindah silang ganda. Yang pertama yaitu tipe parental atau disebut dengan PAR, yaitu terdapat C besar, S besar, dan E besar yaitu sebanyak 786 dan C kecil, S kecil, E kecil sebanyak 753. Sedangkan tipe rekombinasi atau pindah silang tunggal yang disingkat menjadi PST yaitu terdapat C besar, S kecil, E kecil sebanyak 107, C kecil, S besar, E besar sebanyak 97, C besar, S besar, E kecil sebanyak 86, C kecil, S kecil, dan E besar sebanyak 94. Dan tipe rekombinasi pindah silang ganda atau disingkat dengan PSG yaitu terdapat C besar, S kecil, E besar sebanyak 1, C kecil, S besar, E kecil sebanyak 2. Sehingga jika dijumlahkan totalnya yaitu 1926. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencari urutan letak gen yang sebenarnya dari parental atau P2. Maka letak gen-gen tipe PAR dengan PSG ditulis dan selanjutnya diperhatikan dengan seksama apakah letak gen pada tipe PAR sudah benar. Di sini tipe PAR yaitu terdapat S besar, E besar, dan C besar, lalu S kecil, E besar, dan C kecil, dan tipe PSG yaitu terdapat C besar, S kecil, E kecil, dan C kecil, S besar, E kecil. Maka dari hasil ini memperlihatkan bahwa gen-gen pada tipe PAR sudah benar.
Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung jarak antara gen-gen tersebut, yaitu dengan menghitung persentase pindah silang antara gen-gen tersebut berdasarkan tipe PAR yang benar. Caranya adalah yang pertama jarak antara gen C dan S, yaitu C kecil S besar E besar ditambah C besar S kecil E kecil ditambah C besar S kecil E kecil ditambah C kecil S besar E kecil dibagi 1926 dikali 100%, yang mana dapat dituliskan bahwa C kecil S besar E besar yaitu 97 dan C besar S kecil E kecil yaitu 107, C besar S kecil E kecil yaitu 1, dan C kecil S besar E kecil yaitu 2. Maka 97 ditambah 107 ditambah 1 ditambah 2 dibagi 1926 dikali 100% menghasilkan 10,75%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 10,75% yaitu sama dengan 10,75 unit peta. Lalu yang kedua mencari jarak antara gen S dan E, yang mana rumusnya adalah C besar S besar E kecil ditambah C kecil S kecil E besar ditambah C besar S kecil E besar ditambah C kecil S besar E kecil dibagi 1926 dikali 100%, yang mana dapat dituliskan bahwa C besar S besar E kecil yaitu 86 ditambah selanjutnya 94 ditambah 1 dan ditambah 2 dibagi 1926 dikali 100% menghasilkan 9,50%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 9,50% yaitu sama dengan 9,50 unit peta. Lalu langkah yang keempat yaitu menggambar peta kromosom dalam bentuk garis linear sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat pada layar teman-teman terdapat garis linear yaitu jarak antara C, S, dan E, yang mana jarak antara C dan S yaitu menghasilkan jarak 10,75 map unit yang sudah kita dapatkan pada langkah ketiga. Dan jarak antara S ke E yaitu 9,50 map unit. Langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, menentukan nilai koefisien koinsidens atau KK dan interferensi atau I. Nah, koefisien koinsidens merupakan perbandingan antara frekuensi pindah silang ganda yang diperoleh terhadap frekuensi pindah silang ganda atas dasar kalkulasi yang diharapkan, yaitu mendapatkan rumus KK atau koefisien koinsiden sama dengan banyaknya PSG yang diperoleh dibanding banyaknya PSG yang diharapkan. Maka interferensi atau I sama dengan 1 dikurang KK. Pada contoh di atas, maka nilai KK dan I adalah PSG yang diperoleh yaitu 1 ditambah 2 dibagi 1926 sama dengan 0,0016, dan PSG yang diharapkannya yaitu 0,1075 dikali 0,95 sama dengan 0,0102, sehingga dimasukkan ke dalam rumus yaitu KK sama dengan 0,0016 dibagi 0,0102 sama dengan 0,16. Lalu dimasukkan ke dalam rumus interferensi yaitu I sama dengan 1 dikurang KK yaitu 1 dikurang 0,16 menghasilkan 0,84. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.